Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika kelas 10 semester 2. Nah, di semester 2 ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi. Di kelas 8 atau 9 kalian telah mempelajari materi fungsi saat di SMP. Nah, kalau di SMA, materi fungsi yang akan kita pelajari itu terdiri dari operasi fungsi, ada juga komposisi fungsi dan fungsi inverse. Namun sebelum lebih jauh, kita akan mengingat kembali materi relasi pada bab ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat, kalau relasi itu suatu hubungan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Misalkan nih, himpunannya itu ada himpunan A dan himpunan B. Jadi ada relasi yang memasangkan anggota di himpunan A ke anggota di himpunan B. Contohnya seperti apa? Nah, penyajian relasi bisa dalam bentuk pemetaan seperti ini, bisa juga dengan diagram kartesius ataupun dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, coba kalian perhatikan dari pemetaan yang pertama. Di sini terdapat dua buah himpunan, ada himpunan A dan B dengan anggotanya. Nah, kita kira-kira di sini relasinya apa, hubungannya apa yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Coba kita lihat. 2 ini dipetakan ke 4, dipetakan juga ke 6. 3 dipetakan ke 4, juga ke 6. Sedangkan 5 dipetakan ke 6. Kalau kalian perhatikan, nah hubungan dari relasi pada pemetaan yang pertama ini adalah relasi kurang dari. 2 kurang dari 4, 2 juga kurang dari 6, dan seterusnya. Nah, untuk pemetaan yang kedua, ini 2 dipetakan ke 2, ke 4, ke 6. Sedangkan 3 dipetakan ke 6. Relasinya apa? Faktor dari. Faktor dari 2 adalah 2. Dari 4, salah satunya memuat angka 2 juga. Dari 6 ada angka 3. Jadi kita hubungkan. Nah, kalau setiap relasi ini, anggota himpunannya tidak selalu harus berpasangan. Misalkan seperti ini. Yang pertama tadi angka 2, ini dipasangkannya lebih dari satu bagian gitu. Dipasangkan ke 4, dipasangkan juga ke 6. Sedangkan di bagian yang ini, ada anggota himpunan awal, yaitu 5, di sini tidak mempunyai pasangan. Sedangkan yang ini, ada anggota himpunan awal dan himpunan kawannya yang tidak memiliki pasangan. Jadi tidak harus selalu berpasangan. Itu relasi. Nah, dalam relasi ataupun fungsi kita mengenal ada istilah domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau hasil. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana sih yang termasuk domain, kodomain, dan range dari fungsinya. Nah, di sini diketahui ada himpunan A dengan anggotanya Tina, Silvi, Rama, dan Vino, sedangkan B itu jenis makanan. Nah, coba kalian lihat pasangan garisnya. Tina dipasangkan ke sate. Berarti Tina menyukai sate, Silvi menyukai soto, juga menyukai rujak, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan domain itu daerah awal. Daerah awal yang ini. Berarti yang termasuk domainnya adalah himpunan yang anggotanya Tina, Silvi, Rama, dan Vino. Ini yang dimaksud dengan domain. Sedangkan kodomain itu daerah yang akan dipasangkan, yaitu jenis-jenis makanan yang ada di sini. Ini kodomainnya. Sedangkan range atau daerah hasil itu pasangannya. Tina tadi dipasangkannya kemana? Ke sate. Berarti di sini range-nya Tina menyukai sate, lalu Silvi ke soto, Silvi juga ke rujak. Ini sekalipun satu orang di sini, tapi kalau terdapat dua panah yang berbeda, kita tulis keduanya. Lalu Rama dipasangkan ke rujak. Berarti Rama menyukai rujak dan Vino menyukai bakso. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, itu relasi. Sekarang kita akan mengenal fungsi.
Nah, coba perhatikan. Dalam matematika dengan dalam kehidupan sehari-hari, definisi fungsinya itu berbeda. Kalau di kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan fungsi itu manfaat. Nah, sedangkan di matematika ini suatu nilai, bisa diibaratkan nilai yang menyebabkan si input itu nanti memiliki output, ada outputnya gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bagaimana sebuah mesin bekerja itu kan ada masukan atau inputnya. Nah, kemudian mesin itu kan pasti ada di prosesnya dulu, sehingga nanti ada outputnya atau luarannya. Kalau di matematika fungsi itu yang seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kan ada inputnya itu X. Kalau kita input X ke sini, maka outputnya itu misal 2X plus 5. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti X-nya itu dengan bilangan yang lain? Misalkan di sini kita ganti inputnya menjadi X sama dengan 4. Kalau kita ganti di inputnya, berarti di outputnya juga X-nya ikut berubah. Jadi 2 dikali 4 ditambah 5, yaitu 13. Jadi kalau kita masukkan angka 4, maka keluarnya angka 13. Nah, jika f sebuah fungsi, maka dapat dikatakan bahwa f adalah fungsi yang akan mengubah x, seperti tadi, menjadi 2x plus 5. Tapi tidak harus selalu 2x plus 5, ini hanya contoh saja ya. Nah, simbol fungsi bisa disimbolkan dengan huruf F kecil kayak ini. Kalau misalkan X-nya kita ganti dengan angka 2 di sini. X-nya kita ganti dengan 2, maka outputnya juga akan berubah. Menjadi 2 dikalikan 2 ditambah 5. 4 ditambah 5 jadi 9. Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masukkan nilai yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda pula. Nah, penulisan fungsi bisa ditulis seperti ini. Fungsi f, ini dibacanya ya, fungsi f memetakan x ke 2x tambah 5. Nah, penulisannya bisa ditulis seperti ini, ataupun bisa ditulis seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Bisa juga ditulis y sama dengan 2x tambah 5. Jadi boleh ditulis fx ataupun y. Sama aja ya. Nah, jadi fungsi itu suatu hubungan antara dua variabel di mana untuk setiap nilai masukan memiliki tepat satu nilai keluaran. Jadi kalau fungsi itu memiliki satu pasangan. Kalau relasi seperti yang tadi boleh memilih lebih dari satu, tapi kalau fungsi harus tepat satu. Nah, sekarang kita akan membedakan di antara pemetaan ini, mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kita gunakan definisi yang tadi. Kalau fungsi itu memiliki pasangan tepat satu. Nah, kita cek yang pertama yang ini. A pasangannya ada satu nggak? Dipasangkan ke P, berarti tepat satu. B. Oh, ternyata B ada 2. Dipetakan ke Q dan juga ke R. Satu saja yang tidak memenuhi di sini berarti yang ini bukan fungsi karena terdapat anggota himpunan A yaitu B yang mempunyai pasangan di B-nya lebih dari satu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ini kita cek. A dipasangkan ke Q, B dipasangkan ke Q, C dipasangkan ke R. Fungsi atau bukan? Ini semuanya tepat satu. Yang kita lihat hanya di himpunan kodomainnya saja. Kalau di kodomain ada yang tidak terpilih nggak apa-apa. Yang penting di anggota himpunan awalnya di sini yang asal semuanya memiliki pasangan dan tepat satu. Berarti yang kedua ini merupakan fungsi. Nah, sedangkan untuk yang terakhir ini ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan, yaitu B. Udah ketebak, yang ini juga bukan fungsi. Jadi syarat fungsi itu harus memiliki pasangan untuk setiap anggotanya dan tepat satu. Kalau relasi itu boleh lebih dari satu.
Jadi kalau yang ini fungsi, yang ini bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti apa dong yang ini? Kalau bukan berarti ini merupakan relasi. Jadi, apakah fungsi merupakan relasi? Ya. Apakah relasi merupakan fungsi? Belum tentu, karena syarat fungsi tadi harus memiliki pasangan tepat satu. Nah, fungsi yang dinyatakan dalam diagram panah ini bisa disebut sebagai pemetaan. Jadi ada yang penyajiannya dengan diagram panah atau himpunan pasangan berurut seperti yang di slide sebelumnya. Nah, dan ada lagi dalam bentuk koordinat. Nah, sekarang kita melihat mengenai grafik fungsi. Kalau yang tadi dalam bentuk diagram, sekarang kita akan cek dari grafik manakah yang merupakan fungsi. Nah, untuk fungsi sama seperti tadi syaratnya setiap anggota domain harus memiliki pasangan dan tepat satu. Karena di sini berupa grafik, nah kita misalkan sumbu X ini sebagai domain, Y sebagai kodomain, dan perpotongan sumbunya atau di sini titik koordinatnya sebagai daerah hasil. Nah, untuk yang pertama kita cek. Kalau kita ambil titik misalkan ada di sebelah sini. Nah, misalkan titiknya ada di sini. Di sini nilai X-nya berapa? Misalkan kita ambil di sini titiknya 2. Oh, ternyata di sini ada pasangannya ke sini. Nilai Y-nya di sini. Ke sini juga dia punya. Karena nilai X memetakan kedua nilai Y, punya dua nilai Y, berarti yang ini udah pasti, bukan fungsi. Nah, gimana kalau yang sebelah sini? Misalkan lagi di sini, dia punya satu nilai Y enggak? Kalau di sini, Y-nya cuma 1, di sebelah sini juga 1, sebelah sini 1 juga. Berarti kalau memasangkan tepat 1, berarti merupakan fungsi. Nah, gimana kalau yang sebelah sini? Kita cek seperti tadi. Misalkan di sini, dia punya nilai Y-nya berapa? Ini ada nilai Y-nya. Kalau misalkan kita coba X-nya yang sebelah sini, punya nilai Y-nya atau enggak? Nah, kalau punya nilai Y 1, ini agak menyerong ke sini ya. Harusnya grafiknya. Berarti merupakan fungsi. Nah, gimana kalau bentuknya kayak gini? Kita misalkan ada nilai X-nya di sebelah sini, dia punya nilai Y sebelah sini, juga punya nilai Y sebelah sini. Satu nilai X tapi punya dua nilai Y. Berarti bukan fungsi. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti bisa disebut juga sebagai relasi. Nah, untuk latihan soal silakan dikerjakan. Dari pemetaan ataupun grafik, mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi. Silakan dikerjakan, bagi yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.